tentang tema 3, subtema 3, pelajaran 3 dan 4 tentang reboisasi dan penghijauan. Yuk kita belajar. Reboisasi itu apa sih anak-anak? Reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Hutan ini memiliki fungsi sebagai penyimpan cadangan air, pelindung manusia, dan juga aneka satwa. Dengan ditanaminya kembali hutan yang gundul, persediaan udara, air, dan bencana alam bisa dicegah. Banyak yang menyamakan reboisasi dengan penghijauan. Namun, penghijauan dengan reboisasi ini berbeda ya. Penghijauan adalah menanam pohon di tempat yang diyakini bisa tumbuh, misalnya saja di halaman rumah Anda sendiri. Dengan melakukan reboisasi akan didapatkan manfaat sebagai berikut ini. 1. Mencegah terjadinya erosi tanah yang bisa disebabkan oleh angin dan juga air hujan yang berturut-turut. 2. Melestarikan kesuburan tanah yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian. 3. Menjaga struktur tanah agar tidak rusak. 4. Menjaga keanekaragaman satwa agar tetap lestari. 5. Membuat udara tetap bersih dan sehat terutama bagi makhluk hidup yang ada di bumi. 6. Membuat tanah tetap kokoh sehingga resiko tanah longsor bisa dihindari. 7. Mengurangi efek dari pencemaran udara dan global warming. 8. Melestarikan sumber daya alam dan sumber daya alam yang sudah ada di hutan tersebut dan bisa digunakan sebagai peningkat produktivitasnya. Kalau barusan reboisasi, sekarang kita akan membahas ke penghijauannya. Penghijauan adalah kegiatan penanaman pada lahan kosong di luar kawasan hutan serta pembuatan bangunan pencegah erosi tanah dengan tujuan agar lahan tersebut dapat dipulihkan, dipertahankan, dan ditingkatkan kembali kesuburannya. Penghijauan mempunyai banyak sekali manfaat. Yang pertama, manfaat secara hidrologis. Pohon yang ditanam di dalam penghijauan akan mempunyai kemampuan untuk dapat menyerap dan juga menyimpan air. Dengan demikian, banyaknya pohon yang ditanam akan semakin banyak pula air yang tersimpan di dalam tanah, baik untuk dimanfaatkan oleh makhluk hidup, termasuk manusia ya di sini, cadangan air di musim kemarau, ataupun mencegah terjadinya banjir. Sedangkan manfaat secara orologis yaitu kemampuan pada akar pohon dapat mencegah erosi atau juga pengikisan tanah baik oleh air maupun angin. Manfaat secara ekologisnya. Secara ekologis, keseimbangan lingkungan ialah pepohonan. Hasil penghijauan akan menjadi salah satu komponen terbaik biotik yang tidak terpisahkan di dalam suatu lingkungan. Komponen biotik bersama abiotik inilah yang akan saling bersinergi untuk dapat menciptakan lingkungan yang seimbang dan juga selaras. Sedangkan manfaat secara klimatologis. Secara klimatologis ialah penghijauan akan menyerap karbon dioksida dan juga akan menghasilkan oksigen lewat proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Proses ini akan meningkatkan kualitas udara sekaligus dapat mencegah dampak pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan dataran bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Cara manusia memperindah lingkungan antara lain menjaga lingkungan sekitar dengan membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghijauan sehingga dapat memperindah dan untuk penyerapan air hujan agar tidak banjir, melakukan kegiatan bersama atau gotong royong dengan membuat kerajinan dari bahan bekas seperti lampion untuk hiasan lampu pada malam hari, serta menghias tembok yang tidak terpakai dan jalan aspal dengan menggambar kartun 3 dimensi sehingga dapat membuat desa tersebut menjadi desa tempat wisata berfoto di sosmed.
Contoh hak kita terhadap lingkungan adalah berhak memperoleh air dan udara yang bersih, dapat hidup nyaman, damai, dan tentram, berhak menggunakan sarana dan prasarana umum yang ada di lingkungan, dapat menikmati keindahan taman kota, berhak memanfaatkan lingkungan dengan melakukan budidaya, mendapatkan keamanan dari serangan hewan-hewan liar, berhak mendapatkan ilmu atau pendidikan mengenai penjagaan terhadap lingkungan, dan hidup terhindar dari kebisingan. Tadi adalah hak kita terhadap lingkungan. Kalau ada hak berarti ada kewajiban ya. Kewajiban kita terhadap lingkungan secara umum yaitu menjaga kebersihan lingkungan, terutama tidak membuang sampah sembarangan, ikut bekerja bakti membersihkan lingkungan, menjaga ketertiban dan mematuhi segala peraturan yang berlaku, menjaga dan berpartisipasi melestarikan lingkungan dengan menanam pepohonan, tidak menebang pohon dengan tidak wajar, dan memanfaatkan benda-benda yang bisa didaur ulang, tidak membunuh binatang secara semena-mena, mengurangi penggunaan plastik, mengurangi bahan kimia yang dapat merusak lingkungan, menggunakan sumber daya yang ramah lingkungan dan hemat energi. Wajib menjaga fasilitas sarana dan prasarana umum dengan baik. Dalam situasi pandemi COVID-19, setiap orang wajib menjaga kebersihan, menjaga jarak antar sesama, dan memakai masker. Cara untuk memperbaiki lapisan ozon antara lain penghapusan penggunaan BPO atau bahan perusak lapisan ozon, kurangi penggunaan kendaraan pribadi, di bidang pertanian hindari penggunaan pestisida, gunakan pendingin ruangan atau AC sesuai dengan kebutuhan, jangan biarkan lampu atau peralatan listrik dalam keadaan menyala atau standby. Yang terakhir, manfaat tanaman hijau bagi manusia. Menghasilkan banyak oksigen, membantu Anda lebih fokus, mencegah penyakit, memberikan kebahagiaan, menurunkan tekanan darah, dan membantu tidur lebih nyenyak. Demikian pelajaran hari ini, jangan lupa dikerjakan tugas dari Bu Iva, dan jangan lupa jaga kesehatannya. Bu Iva akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.